Semuanya berdiri. Ucapkan salam. Ya baik, selamat pagi juga. Ya, selamat bertemu kembali dengan saya di Mafel Matematika. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya. Ya, tapi sebelum itu, agar sebagai umat yang beriman, ya marilah kita berdoa. Mungkin satu orang silakan memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya baik, terima kasih kepada yang sudah memimpin doa. Untuk kehadiran hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua. Oke, bagus. Apakah hari ini semangat? Ya, oke, bagus. Saya senang dengarnya. Ya, sebelum kita memulai materi, biar tambah semangat, mungkin kita berdiri dulu. Ayo, kita akan melakukan ice breaking sebentar. Ya, biar tambah semangat. Oke, sudah siap semuanya? Oke, kita mulai. Nanti saya arahkan untuk ice breakingnya. Jadi silahkan kalian ikuti, gitu ya. Ikuti kata-kata saya dan apa yang saya lakukan, ikuti, gitu. Oke, nanti caranya seperti ini ice breakingnya. Jadi kalau saya bilang botak, kalian pegang kepala. Oke? Paham? Oke, kalau saya bilang batuk, kalian pegang mulut. Kalau saya bilang batik, kalian pegang baju. Ya, kebetulan baju kalian baju batik ya. Oke, bisa? Paham semuanya? Ya, oke. Botak. Batuk. Batik. Batuk. Botak. Batik. Batik. Oh. Masih ada yang tidak konsentrasi ya? Ingat, kita pelajarannya matematika, berarti harus konsentrasi. Oke, seperti itu. Kita ulangi lagi, sekali lagi. Batik. Oke. Botak. Batuk. Batuk. Wah, ada yang lagi. Masih ada yang kurang konsentrasi ternyata. Kita coba sekali lagi sampai konsentrasi. Oke? Siap? Ya, sudah siap ya. Oke, kita mulai. Batik. Batuk. Botak. Botak. Oh, aman. Oke, tepuk tangan untuk kita dulu. Ya, biar lebih semangat lagi, saya mau berikan satu tepuk tangan lagi, yaitu tepuk semangat. Oke, ada yang sudah tahu caranya? Nah, oke, kita coba mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih untuk kita semua. Silakan duduk. Ya, saya rasa sudah tidak ada yang ngantuk ya. Oke, aman ya semuanya ya. Ya, pagi-pagi harus semangat dan harus konsentrasi. Ya, materi sebelum hari ini kita sudah mempelajari tentang transformasi ya. Ya, kemarin masih ingat materinya? Masih ya? Ya, kita sudah belajar tentang transformasi. Ya, tapi untuk hari ini kita lebih ke transformasi namanya translasi. Oke, kemarin kita mempelajari transformasi secara umum, baru pengertian ya, karena kita baru mempelajari di semester awal ya. Ya, masih ingat kemarin apa transformasi? Apa kemarin? Sudah lupa? Baru minggu lalu kita pertemuan. Apa? Ya, benar. Pergeseran bisa, ada lagi? Perpindahan. Ya, itu juga termasuk transformasi, ada lagi? Ada yang bisa jawab? Ya, perpindahan, pergeseran, selain itu apa? Perubahan. Itu juga termasuk dalam transformasi. Ya, oke, hari ini kita akan memulai untuk materi selanjutnya itu adalah tentang transformasi di translasi. Ya, jadi nanti materinya akan saya jelaskan. Ya, oke, yang bukunya mungkin masih dalam tas, boleh keluarkan dulu. Ya, silakan. Ya, mungkin bisa siapkan dulu sambil saya menyiapkan materi kita hari ini.
Ya, ini kemarin pengertiannya secara umum ya. Jadi transformasi itu ada beberapa bagian. Jadi ini salah satunya nanti akan kita pelajari pertama. Yang pertama itu adalah yang translasi. Jadi nanti kita bisa lihat bersama-sama. Ya, ini tadi yang seperti saya tanyakan sama kalian ini adalah pengertiannya. Ya, dia transformasi fungsi gitu ya. Dia itu adalah memahami perubahan posisi dan ukuran objek dalam matematika. Itu adalah transformasi tadi. Ya, oke. Kita lihat selanjutnya. Ya, nanti dalam pembelajaran kita pasti ada yang namanya tujuan pembelajaran gitu ya. Ini tujuan pembelajaran bisa kalian baca di depan. Jadi itu ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian transformasi fungsi. Ya, khususnya ya hari ini kita pelajari tentang translasi gitu. Translasi, ya dia baik secara verbal maupun melalui gambar. Jadi nanti akan ada grafik fungsi yang akan pelajari dan juga nanti akan saya jelaskan. Nah, yang kedua itu menggambarkan grafik fungsi. Ini juga tadi bagiannya hasil translasi dengan benar berdasarkan aturan pergeseran sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, lalu ada yang ketiga itu membedakan efek translasi ke atas dan bawah pada grafik fungsi. Dan yang terakhir itu adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi grafik fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti juga di awal materi akan kita lihat apa sih kaitannya dalam kehidupan sehari, bagaimana sih contohnya. Oke. Ya, kita lihat selanjutnya. Ya, ini contohnya ya. Nah, jadi ini juga bagian dari contoh transformasi dalam bentuk translasi. Ya, kalau kalian sekilas ya memang bentuknya seperti grafik gitu ya, grafik fungsi ya. Ya, ini contoh kasus yang tahun sebelumnya, yaitu pada saat COVID ya, COVID-19. Ya, ini berdasarkan data ini per bulan ya sejak pertengahan tahun 2020 tuh sampai dengan pertengahan tahun 2021. Oke, ditunjukkan diagram nih ada. Ya, di sini adalah di dalam diagramnya, ya dalam diagramnya dia menunjukkan adanya perubahannya enggak? Gitu ya. Dari awal tahun nih, dari 2020 gitu ya. Juli ya. Dari 2020 Juli itu dia ada 2040 kasus gitu ya. Naik sampai Agustus itu dia adalah 2743. Ini adalah menunjukkan adanya perubahan. Ya, sesuai dengan materi kita hari ini adalah materi transformasi. Tapi nanti untuk pengertian secara umum nanti setelah slide ini ada penjelasan tentang pengertian translasi secara khusus gitu. Dan selanjutnya sampai ke akhir tahun 2021 ya. Dari 2020 sampai 2021 tiap bulannya dia mengalami perubahan. Inilah yang namakan dengan transformasi tadi, perubahan dan pergeseran gitulah istilahnya. Jadi dalam data sehari-hari kamu juga bisa menemukan dan masih banyak contoh-contoh lain. Kalau kamu lihat di TV-TV diagram biasa ya, diagram perubahan harga dan lain-lain itu juga termasuk ke dalam sebenarnya materi transformasi ya di dalam fungsi gitu ya. Gitu. Oke, ini contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lalu selanjutnya kita melihat pengertiannya secara khusus itu. Pengertian transformasi ya fungsi ya dalam translasi secara khusus. Ya, di sini ada pengertian dan definisinya. Jadi definisinya nanti ini adalah untuk menyelesaikan dari permasalahan di dalam contoh atau materi translasinya. Maka dibuatkan sebuah definisi gitu ya. Ya, ini ada pengertian. Ya. Transformasi fungsi translasi di situ dia adalah pergeseran grafik suatu fungsi tanpa mengubah bentuk grafiknya. Ya, jadi dia hanya bergeser kayak contoh tadi sebelumnya.
Kayak kasus COVID-19. Dia hanya bergeser, tidak mengubah grafik. Jadi grafiknya tetap sama. Hanya hasilnya saja yang bergeser. Itu ya. Ya, dia hanya berubah posisi. Itu artinya translasi, dia hanya berubah posisi. Yaitu adalah pergeseran ini bisa ke atas itu atau ke bawah. Itu disebut dengan translasi vertikal. Itu ada dua ya. Di translasi itu ada vertikal dan kalau yang vertikal dia berada di sumbu Y. Karena seperti kita ketahui dalam koordinat kartesius, dalam fungsi grafik itu ada sumbu X dan sumbu ya. Jadi nanti kalau translasi vertikal dia pada sumbu Y. Gitu ya. Atau ya ini ke kanan ke kiri atau translasi horizontal itu dia pada sumbu X. Itu ya. Yang horizontal dia pada sumbu X. Ya, lalu kita lihat definisinya. Itu ya. Ya, ini definisi untuk translasi vertikal. Ya, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas pada translasi horizontal. Tapi hari ini kita akan bahas dulu yang translasi bentuk vertikal. Jadi satu-satu kita jelaskan ya biar paham gitu. Ya, kita lihat definisinya. Ya, katanya grafik Y itu sama dengan fungsi X ditambah B gitu ya. B ini nanti adalah hasil perpindahannya gitu. Perpindahannya. Ya, adalah hasil translasi dari Y sama dengan fungsi X oleh ini vektor ya. Vektor. Ya, kalau dia bergeser bentuk translasi vertikal, yang punya nilai vektornya itu di B. Jadi arahnya di B gitu ya. Yang A-nya itu seharusnya AB gitu ya. AB ya, tapi dia punya nilai di B saja karena dia vertikal. Sebaliknya nanti kalau dia translasi bentuknya horizontal, dia punya nilai di A. Berarti ya. B-nya berarti nilainya 0. Bisa jadi dua-duanya, maka dia punya nilai A dan B gitu ya. Jadi 0 itu seharusnya dia adalah A, tapi karena kita bahasnya adalah vertikal, maka yang punya nilai hanya nilai B saja, gitu ya. Ya, lalu ada penjelasannya. Pada translasi Y, yaitu sama dengan Fx tambah B, berlaku, ya ini ada definisi lagi ya. Kalau B-nya lebih besar, masih ingat? Kalau B lebih besar, lebih dari 0, berarti nilainya berapa? Berapa saja nilainya? Kalau lebih besar dari 0. Mulai dari, kalau dalam bilangan, ya mulai dari satu apa? Positif atau negatif? Ya, benar. Berarti dari satu positif sampai positif tak hingga ini ya. Jadi kalau dia mulai dari satu positif sampai positif tak hingga, ya maka grafiknya bergeser ke atas. Gitu ya, ke atas berarti. Ya, lalu untuk selanjutnya, kalau dia B-nya lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 maka dalam bilangan berarti ya benar, negatif 1 sampai ya negatif tak hingga gitu ya. Jadi dari negatif 1 sampai negatif tak hingga, maka grafiknya bergeser ke bawah. Oke ya, bergeser ke bawah. Ya, sehingga itu ya translasi Y sama tadi dengan definisinya, yaitu Y sama dengan Fx tambah B. Ya, disebut sebagai bentuk translasi vertikal ya. Sudah ada penjelasan di bawah juga ya. Oke, jelas ini? Ya, bisa dipahami ya. Ya, kita lihat contohnya. Jadi ingat, kamu harus mengingat ini grafik ya, fungsi untuk definisinya. Biar nanti bisa kamu jawab ke dalam permasalahannya. Gitu ya. Oke. Ya, kita lanjut ke contohnya. Ya, jadi kita contohkan dalam grafik dulu ya. Garis ya, 2 garis dalam grafiknya. Yang ada yang warna biru dan merah ya. Yang biru ini tadi adalah awal gitu ya. Grafik awalnya itu kita lihat yang pertama ini fungsi 2x gitu. 2x tambah 4. Yang merah ini adalah garis perpindahannya gitu ya. Kalau kamu lihat di grafik gitu ya. Kalau kamu lihat pada grafik berapa langkah perpindahannya? Sebanyak berapa? Sebanyak. Kamu lihat kotaknya, ada berapa nih? Ada dua ya, jelas ya. Ada kotaknya itu ada 1,
Ya, ada 2 langkah perpindahan gitu. Makanya yang awalnya adalah fungsi 2x tambah 4 sehingga perpindahannya 2 langkah menjadi 2x tambah 6 itu ya. Y sama dengan 2x tambah 6. Maka ya bisa kamu lihat di sini yang awalnya adalah Y sama dengan 2x tambah 4. Ya, karena tadi ada 2 langkah perpindahan, maka untuk mendapatkan 6 gitu ya. Ya, untuk mendapatkan 6 maka ditambahkan berapa 4? 2. Ya, ditambahkan 2. 2 ini adalah B-nya gitu ya. Jadi komponen translasinya itu adalah ini. Komponen translasi jadinya adalah T sama dengan ya 0 dan 2. Berarti B-nya adalah 2. Oke, itu contoh yang pertama. Ya, lalu kita lihat. Ya, ini. Ini adalah contoh selanjutnya. Ya, hampir sama ya. Hampir sama ya, seperti tadi ya. Berarti kamu lihat ini berpindahnya kemana nih? Ke atas atau ke bawah? Ya, karena yang merah ini adalah perpindahannya ya enggak? Gitu, perpindahannya. Perpindahannya ke atas. Berarti nilai B-nya adalah positif atau negatif? Kalau ke atas? Iya, sesuai dengan definisi awal tadi ya. Berarti dia bernilai positif. Berarti B lebih besar dari 0. Gitu ya definisinya. Kalau kamu lihat berapa langkah dia? Pada gambar berapa langkah perpindahannya? 3. Ya, sebanyak 3. Hitungnya? Ya, 1. Ya, 2 ini 3 ya. Sorry, ini berarti 3. Gitu. Ini 1. Ya, dia sebanyak 3 langkah. Maka kalau yang seperti ini sudah kelihatan B-nya berarti ya, ini adalah B gitu. Maka komponen translasinya dia adalah ini ya. A-nya 0, B-nya 3. Oke, ini untuk contoh yang kedua. Ya, lalu ada contoh yang ketiga gitu. Ini dia, kalau kamu lihat bergesernya kemana? Ke bawah gitu ya. Yang B lebih kecil dari 0 definisinya ya. Definisinya B lebih kecil dari 0. Ini udah kelihatan. Tanda merahnya ke bawah. Dari fungsi awalnya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 1 menjadi Y sama dengan X kuadrat dikurang 2. Kayak gitu. Ada yang tahu cara kenapa kok bisa berapa langkah nih? Perpindahannya? Sebanyak? 3. Iya, 3 ya. 3 langkah ya. Karena dia ke bawah berarti nilainya negatif 3 gitu ya. Ini kan ini 1. Ini seharusnya apa? Negatif 1 gitu ya. Berarti 1, 2, 3 langkah perpindahannya. Ya, kalau kita cari gitu ya. Kita cari dalam fungsinya. Kita misalkan tadi itu adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 1 gitu ya. Bagaimana caranya dia menghasilkan adalah negatif 2 gitu kan. Berarti untuk menghasilkan negatif 2, 1 diapakan? Diapakan? Untuk menghasilkan negatif 2, 1 dikurang berapa? Tadi udah dijawab tuh. 1 dikurang 3 kan, gitu kan. Ya. Jadi 1 dikurang 3. Maka B-nya adalah ini. B-nya negatif 3. Jadi komponen translasinya adalah negatif 3. Oke. Itu adalah contoh yang berbentuk gambar grafiknya. Jadi cara mencarinya seperti itu. Kita mencari berapa langkah gitu kan. Kalau di dalam grafik sudah kelihatan gambarnya berapa langkah. Kita cari pun dia sama gitu. Oke, paham sampai sini? Sudah paham? Ya, sudah paham ya. Oke, kita lihat dia dalam contoh soal cerita. Ya, ini. Ini dalam contoh soal cerita. Ini saya hapus dulu biar lebih jelas.
Ya, ini ada contoh soal. Ya, ini katanya nih, suatu penawaran masker yang makin meningkat dengan harga tinggi pada masa pandemi COVID-19 dimodelkan dalam bentuk persamaan linear. Ya, persamaan linearnya adalah ini. Adalah 8X dikurang 4Y ditambah 16 sama dengan 0. Gitu ya. Ya, lalu setelah 8 hari katanya model grafik tersebut mengalami perubahan. Gitu ya. Dia mengalami perubahan dengan perubahan oleh translasi. Ya, translasinya itu adalah itu A-nya 0, B-nya adalah 8 gitu ya. Ya, pertanyaannya tentukan hasil bayangan dan grafiknya. Jadi kita disuruh buat grafik fungsinya dan hasil bayangan tadi. Oke. Caranya ya tetap persamaan linearnya kita ubah ke dalam bentuk definisinya tadi. Masih ingat definisinya? Apa tadi? Y sama dengan apa? Fx tambah B, ya enggak? Ini kan? Masih ingat? Itu ya, Y sama dengan Fx tambah B. Jadi kita ubah bentuk persamaan linearnya menjadi definisi dalam translasinya, gitu ya. Jadi dia jadinya apa? Kita ubah menjadi 8X, awal kita tulis ulang dulu, 4Y tambah 16 sama dengan 0. Berarti kan Y-nya kita buat tersendiri seperti ini. Gitu ya, Y-nya kita buat tersendiri. Jadinya, biar Y-nya ini sendiri, maka 8X dengan 16 ini kamu pindahkan ruas. Gitu ya. Oke, kita cari, turunkan negatif 4Y sama dengan, yang tadinya 8X ini adalah bernilai positif, pindah ruas jadinya ya, negatif 8X. Ya, ini juga yang tadinya positif 16, pindah ruas jadinya negatif 6. Ya, negatif 16. Biar Y-nya ketemu gitu ya, maka negatif 4 ini juga kamu pindah ruas gitu. Karena negatif 4 sama Y ini adalah perkalian, pindah ruas menjadi lawannya. Jadi apa? Pembagian gitu ya. Berarti Y sama dengan negatif 8X dikurang 16 dibagi negatif 4. Berarti Y sama dengan berapa dia? Negatif 8X dibagi 4 dapatnya positif 2X, ya enggak? Negatif 16 dibagi 4 dapatnya berapa? Positif ya 4 ya. Positif 4. Oke. Ini adalah fungsi awalnya. Ini adalah fungsi awal. Oke, fungsi awal ya. Ya, lalu kita lihat fungsi perpindahannya. Perpindahannya berapa? Sebanyak 8. Masih ingat caranya tadi? Tinggal apa? Sesuai dengan definisinya diapakan? Ditambah B-nya berapa? B-nya ya benar ya, B-nya 8. Berarti tinggal kamu tambah Nah, itu adalah fungsi perpindahannya. Gitu ya. Berarti ini fungsi awalnya. Fungsi perpindahannya adalah Y sama dengan 2X tambah 4 gitu ya. Ditambah ya 8. Berapa dia? Berarti Y sama dengan 2X tambah 4 tambah 8 dapatnya? Ya, 12. Ini adalah fungsi perpindahannya. Y sama dengan 2X tambah 12. Gitu ya. Ya, setelah itu baru kita buat dalam grafik. Ya, gitu ya. Kita lihat grafiknya. Ya, grafiknya menjadi seperti ini. Ada yang bisa cara mencarinya? Kenapa seperti itu? Ya, ini tadi adalah fungsi awal, ini fungsi perpindahannya. Kenapa kok bisa ini tanda panahnya ke 4? Gitu. Cara mencarinya ada yang tahu? Ya, tidak tahu? Oke, kita pelajari sama-sama kalau tidak tahu, biar nanti pada soal ya, kamu bisa jawab gitu. Biar mudah, kamu gunakan nilai yang paling mudah dihitung. Ada yang tahu nilai paling mudah dihitung berapa? Ya, 0 atau 1? 0. Ya, 1 juga mudah sebenarnya, tapi lebih mudah 0, gitu kan? Lebih mudah 0. Maka kamu ganti X-nya jadi 0. Ya, biar hasilnya ketemu. Ya, kita misalkan nih, yang fungsi awalnya, yang tadinya Y sama dengan 2X, X-nya kita ubah jadi 0, gitu ya. Berarti
2 kali 0 ditambah 4. Ya, 2 kali 0, 0 ya enggak? 0 tambah 4 dapatnya 4. Maka titiknya berada di 4. Oke, paham sampai sini? Kenapa bisa 4 di grafiknya? Paham ya? Oke, selanjutnya kita lihat lagi yang perpindahannya. Yaitu Y sama 2X tambah 12. Sama, kamu uji dengan angka yang paling mudah dihitung, yaitu angka 0 gitu ya. Berarti kita ubah yang tadinya X jadi 0. Berarti Y sama dengan 2. X-nya 0 ditambah 12. 2 kali 0, 0 ya enggak? 0 tambah 12 dapatnya 12. Maka angkanya di 12. Oke, paham sampai sini? Oke, ada pertanyaan untuk semuanya? Dari materi awal sampai contoh sudah paham? Ya, paham ya? Ya, kalau paham, ya nanti saya akan kasihkan kamu tugas di dalam kelompok gitu ya. Jadi nanti silakan buat kelompok, ada yang 5 dan ada yang 6 orang. Kita buatkan berapa? Karena berapa tadi? 34 orang ya kalian ya? Ya, 34 orang. Jadi kita buat 6 kelompok. Oke. Oke, boleh mulai dari sekarang, silakan bentuk kelompoknya. Ya. Yuk, silakan. Oke, silakan. Mungkin ini mejanya bisa ditambah lagi nih, biar ya digeser aja. Ayo, biar cepat sedikit. Nah, digeser dulu, biar tidak lama. Oke, yang sudah dalam kelompok bisa baca soal di depan. Ini soalnya ya. Nih soal ceritanya, jadi kamu bisa baca. Jadi cari seperti contoh tadi, boleh didiskusikan dalam kelompoknya, gitu ya. Dan juga nanti akan saya bagi grafiknya, itu biar lebih rapi. Saya akan bagi grafiknya, tinggal kamu kasih tanda saja, gitu ya. Awalnya di mana? Pernah dengan contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, paham? Paham. Oke, nanti untuk jawaban ini grafiknya, ya silakan boleh kamu kerjakan di buku latihan kamu, gitu. Nah, nanti untuk grafiknya baru kamu per kelompok. Oke, sudah di masing-masing kelompok saya bagikan ya. Ya, jadi nanti pada saat diskusi, kalau ada yang bingung, ya boleh tanyakan kepada saya. Ya, silakan. Ya, ini kemana? Ya, boleh gabung ke sini. Oke, sudah dapat semua? Udah? Ya, boleh. Mulai kamu kerjakan dari sekarang. Nah, itu soalnya boleh dibaca dulu baik-baik biar kamu paham. Dan nanti di masing-masing kelompok boleh kerjakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau yang bingung boleh tanyakan. Yuk, silakan. Ya, sudah boleh mulai dikerjakan. Ya? Ya, ada yang bertanya? Gimana? Oh, boleh saya lewat dulu. Ini terlalu, kayaknya kamu geser ke sini. Ya? Ya, pindah ruas. Sebelum mainnya ke bawah kah? Ya, berarti
negatif 3Y kan nih, Y kan? Nah, Y pindah ke bawah, berarti negatif 3-nya pindahkan ke lawan ruasnya. Karena negatif 3 sama Y ini adalah dia perkalian, pindah ruas jadinya pembagian kayak gini. Nah, kayak gitu. Oke, ada lagi? Udah paham? Sudah bisa? Oke, udah ada yang ngerjakan ya, udah mau selesai karena tidak banyak, hanya satu soal. Yang lain? Gimana? Sudah jelas? Atau ada yang bingung? Ya? Oh, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Seperti contoh tadi. Ya, coba kamu kerjakan dulu. Mana yang ngerjakan? Ya, silakan. Di buku latihan dulu kerjakannya. Ya, silakan buku latihannya. Seperti contoh tadi. Ya, boleh kamu kerjakan dulu ya. Yang ini? Ada yang bingung? Oh, ya silakan. Gimana penentuan grafiknya, Pak? Oh, grafiknya kayak contoh tadi. Iya, Pak. Mana hasil kamu? Ini kah? Ini, Pak. Nah, ini kan udah kamu cari kah? Udah, Pak. Ini dapatnya adalah, ini kan 4 nih. 4 kan di mana? Di sini kan? Nah, ini berarti 4. Tinggal kasih garis aja kayak tadi. Kayak contoh di depan. Selanjutnya yang satunya, setelah dilakukan perpindahan, maka 10, Pak. oh, 10. Ya udah tinggal kasih tanda panah aja. Kalau lebih rapi pakai penggaris, boleh. Ada penggarisnya enggak? Ya, silakan digaris. Kalau ada warna pulpennya berbeda sedikit, satunya hitam, satunya biru, lebih bagus lagi. Atau pakai pensil, satunya pun apa. Fungsinya ditulis juga ya, seperti contoh yang tadi ya. Oke. Yang lain ini kelompok di sini sudah? Oh, lagi tulis soal. Soalnya tidak perlu ditulis saja, biar tidak lama. Ya. Kerjakan dulu. Grafiknya digambar ya. Ya, silakan gambar grafiknya. Oh ya, biar mempermudah saya memberi nilai, jadi nanti pada grafiknya boleh kamu tulis nama kamu di kelompok ya. Misalnya biar lebih jelas. Mana gambar grafiknya? Belum. Ya, ini sampai mana saya lihat? Oh, udah ya. Ya, kalau sudah dicari, ya boleh digambar di grafiknya. Seperti pada contoh tadi. Kasih tanda panah ya, titiknya di mana, kasih tanda panah. Nah, ini gambarnya. Gambar, Pak. Ya, silakan digambar. Tanda panah saja. Nah, kayak garis tadi yang saya contohkan. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nah, tanya gimana? Sudah benarkah grafiknya seperti ini? Oh ya, gambar grafiknya. Nah, ini fungsi awalnya ya. Iya, Pak. Oke, udah ditulis, bagus. Berarti tinggal fungsi perpindahannya lagi ditulis di sini. Nah, kayak gini. Nah, ini sudah hampir selesai ya. Kalian, ayo. Lihat perpindahannya berapa langkah tadi. Nah, kamu bisa hitung. Mulai grafik awalnya di mana? Di berapa tadi angkanya? Ingat nggak caranya tadi? Seperti di contoh tadi. Nah, boleh diskusikan. Ya, gambar aja.
Nih sudah? Sudah selesai? Belum. Ya, silakan selesaikan dulu. Kelompok ini sudahkah? Sebelum. Ya, digambar grafiknya tadi. Seperti contoh tadi, yang ini. Digambar. Ya, gambar aja. Ya, seperti itu. Nah, pakai penggaris kalau bisa. Ada penggarisnya enggak? Enggak ada penggaris. Ya, pakai spidol pun boleh kalau biar membedakan ya garisnya ya. Nih gambarnya? Belum, Pak. Belum. Ayo silakan digambar dulu. Oh ya, nanti untuk presentasi saya minta satu kelompok saja ya. Jadi tidak perlu semuanya. Karena ya soalnya hanya satu, nanti bisa kita bahas bersama seperti itu. Jadi nanti kalian bisa bandingkan kerjaan di masing-masing kelompok kalian. Ya, masih bingung kah? Nah, gambar satunya lagi. Itu fungsi awalnya, fungsi perpindahannya lagi. Ya. Ya, silakan. Oh, siapa? Di mana? Seperti contoh tadi. Ya. Itu fungsi perpindahannya, fungsi awalnya. Di mana tadi? Ingat nggak? Masih garis saja. Ya, tinggal garis saja. Ya. Kenapa? Yang mana? Ya, 6X. Yang ini. Ini kan bintang ruas jadinya. Oh, ini kan 6X. 6X dikurang 3Y. Kalau dia negatif itu kan bisa dikatakan dikurang atau negatif sama aja dia. Kalau dia negatif 3 juga boleh. Karena kalau dia masih dalam operasi matematikanya kan dibilang kurang juga boleh gitu. Tidak masalah. Yuk, jangan lama-lama, sudah? Ya, ini udah mau selesai? Udah selesai ya? Ya, ini udah selesai? Oh, ini udah selesai. Oke, bagus. Saya lihat. Ya, oke, ini. Ya, sudah benar. Ini sudah selesai? Oke, mana saya lihat dulu. Oke. Ya, oke, bagus ya. Ini sudah bagus, sudah benar jawabannya. Yang ini? Ya, lagi kerjakan. Ini udahkah? Belum? Oh, tinggal tulis. Ya, silahkan. Yang ini sudah selesai? Sudah selesai? Oh, belum. Ya, silakan. Ya, dah. Oke, fungsinya, tinggal fungsinya lagi. Ya, tinggal tulis saja. Sudah? Sudah. Nah, mana saya lihat? Oke, sudah ya. Ya, apa namanya juga belajar kan. Oke, nanti kita lihat pembahasannya ya. Nah, nanti ya, ada salah satu kelompok mungkin boleh jelaskan. Salah. Beda sampai arah sana.
Oke. Sudah ya? Ya, sambil menunggu yang lain selesaikan, karena tadi saya lihat hampir sudah selesai semua. Jadi sambil menunggu. Ya, jadi mungkin boleh salah satu kelompok bisa presentasikan hasilnya, jawab ke depan. Mungkin nanti bisa jadi pembanding ya oleh kelompok lain, apakah jawabannya benar atau salah. Dan juga nanti kan kita bahas bersama. Mungkin siapa? Oh ya, silahkan. Nah, ini kelompok ini tadi udah selesai. Ya, silakan boleh maju ke depan. Oh ya, saya siapkan juga gambar grafiknya ya, biar lebih rapi ya. Kelompok lain nanti silakan lihat hasilnya. Ya, nanti hasil grafiknya boleh ditulis di sini ya. Oke, mungkin itu boleh dihapus dulu biar nanti kamu bisa tulis. Ya, silakan yang lain boleh simak. Nah, nanti jawabannya boleh dijawab juga di papan tulis ya. Ya, boleh. Oke, baiklah. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Alicia Devianti Putri. Saya di Banjarnegara. Saya di Maluku. Saya di Bawah. Saya di Uriana. Saya di Magdalena. Oke, baiklah. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, ada spidolnya. Nah, ini. Oke, yang lainnya boleh sambil simak jawabannya ya. Ya, boleh tulis aja dulu. Nah, nanti baru dijelaskan ke teman-temannya. Atau mau gambar grafiknya dulu pun boleh. Ya, ini hasil dari jawaban teman-temannya ya. Ya, oke, mungkin boleh jelaskan. Oke, baiklah teman-teman. Ini soalnya 6x kurang 3y tambah 12 sama dengan 0. Jadi kita lakukan perpindahan ruas ya. Yaitu 3y sama dengan negatif 6x kurang 12. Jadi hasilnya y sama dengan negatif 6x kurang 12 ya. Oke. Itu dibagi negatif 3. Ini hasilnya y sama dengan 2x tambah 4. Terus kemudian y sama dengan 2 dikali 0, hasilnya 0 tambah 4. Jadi ini hasilnya ya, yaitu 4. Di dalam grafiknya kita tunjuk di pas di 4. Ya, oke. Ini sebelum perpindahan ruas ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke.
Selanjutnya masih perpindahannya. Selanjutnya ini kita hitung untuk melakukan perpindahan, yaitu Y sama dengan 2X tambah 4 ditambah 6. Hasilnya 2X 4 tambah 6 yaitu 10. 2X tambah 10. Terus kemudian 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 10. Nah, kemudian ini hasilnya teman-teman. Kita langkaui di 3, 4, 5, 6. Pas ini 10. Oke, sudah. Sudah Pak, ini hasilnya teman-teman. Ini langkahnya itu perpindahannya ada 6 langkah, yaitu pas di angka 10. Oke, ada yang sama? Sudah benar? Sama semuanya? Ya, oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju. Oke. Ya, jadi terima kasih tadi kepada kelompok yang sudah maju. Jadi nanti kita coba lihat lagi. Ya, ini menurut saya sudah hampir benar ya penjelasannya ya. Tapi nanti akan kita lihat penyempurnaannya. Jadi yang kelompok kalian masih ada yang keliru nanti boleh diperbaiki gitu ya. Itu hasilnya. Oke, silahkan duduk kembali untuk kelompok yang sudah maju. Ya, kita lihat bersama ya. Ya, jadi menurut saya ini sudah benar. Ya, cuman sedikit penjelasan saja yang masih sedikit keliru gitu ya. Oke, tadi kita lihat soalnya ya di sini. Kita lihat sama soalnya. Ya, ini soalnya tadi. Ya. Pada masa awal tahun ajaran baru gitu ya, permintaan buku tulis meningkat pesat gitu katanya. Permintaan tersebut dimodelkan dengan persamaan linier. Itu adalah 6X dikurang 3Y tambah 12 sama dengan 0. Ya, setelah 5 hari gitu ya. Jadi setelah 5 hari, grafik permintaan buku tulis mengalami perubahan dengan terrelasi adalah ya A-nya 0, B-nya 6. Ya, maka permintaannya sebanyak 6 langkah gitu ya. 6 langkah, itu udah jelas. Maka kenapa tadi di sini ditambah 6? Karena dia perpindahannya sebanyak 6 gitu ya. Ya, tentukan hasil bayangan persamaan linear tersebut setelah terrelasi serta gambarlah grafiknya. Oke. Ya, tadi di sini gambar grafik dari kelompok yang sudah maju. Ya, ini. Jadi ini adalah fungsi awalnya sebelum melakukan perpindahan. Ini adalah setelah perpindahan. Jadi untuk mencarinya seperti ini tadi sudah benar dijelaskan. Ya, jadi awalnya ini adalah 6X dikurang 3Y tambah 12 sama dengan 0. Kamu ubah ke dalam bentuk definisinya. Menjadi apa? Menjadi Y sama dengan 2X tambah 4. Ya, setelah dilakukan perpindahan sebanyak 6, ya, maka dia jadinya apa? Ditambah 6. Jadi apa dia? 2X tambah 10. Ya, di sini. Itu untuk mencari hasilnya tadi seperti contoh yang sudah saya jelaskan. Jadi kamu hitung menggunakan angka paling mudah. Angkanya berapa? Angka 0. Gitu ya. Jadi dapat hasilnya 4. Yang satu perpindahannya dapat hasilnya 10. Jadi itu sudah bagus. Ya, tadi saya lihat di kelompok juga sudah bagus untuk diskusinya. Ya, mungkin sekian untuk diskusi kalian. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, silakan. Oke, sudah? Ya, silakan duduk yang sudah rapi. Ya, baik siswa-siswi, tadi kita sudah melihat materi tentang transformasi
translasi. Tadi kalian sudah mencoba dan tadi sudah melihat hasil kerjaan dari temannya di kelompok. Ya, jadi tadi juga udah beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu sangat penting. Jadi ada berapa yang memang sebenarnya hal ini sudah pernah kita lihat gitu. Cuman awalnya kita belum tahu apakah ini transformasi translasi atau bukan. Kayak contoh tadi yang awal pada COVID-19 tadi. Itu kan sudah jelas ya, ada grafik perpindahan-perpindahan itu juga merupakan bagian dari transformasi fungsi translasi. Jadi nanti minimal ketika di rumah gitu ya, ketika ada di TV atau di koran atau di dalam lingkungan kamu di masyarakat gitu ya. Jadi kalau kamu ada melihat gambar seperti itu, ya kamu minimal sudah tahu kalau ini adalah merupakan bagian dari transformasi fungsi translasi. Ya oke, sekian pertemuan kita hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi nanti pesan saya ketika di rumah, jadi materi yang sudah kita pelajari hari ini, silakan kamu pelajarilah lagi, gitu ya. Biar kamu lebih paham. Jadi nanti ketika untuk menyelesaikan tugas di sekolah atau pada saat uji ulangan harian atau ulangan umum, kamu bisa jawab. Oke, sudah jelas tadi semuanya? Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekali lagi terima kasih. Ya, tadi karena awal kita buka dengan doa, alangkah baiknya akhir juga kita tutup dengan doa. Nah, silakan satu orang boleh pimpin kembali. Siapa? Baiklah, setelah kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Silakan siapkan. Semuanya berdiri. Siapkan terima kasih. Yuk, terima kasih juga.